Imam Mujtahid, yaitu Muhammad Idris Asy-Syafi'i, melalui kalam hikmahnya menyampaikan wa man fatahu ta'limu waqta sababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Sampaikan tentang perihal ilmu. Apa yang beliau sampaikan? Wa man fatahu ta'limu waqta sababihi. Dan siapa yang tidak belajar ilmu di saat waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, maka takbir 4 kalilah di atas kematiannya. Makna daripada kalam Imam Syafi'i menjelaskan bahwa begitu pentingnya ilmu bagi seorang insan yang mukmin. Dia dituntut olehnya berdasarkan hadis Rasulullah, "Uqulul ilma minal mahdi ilal lahdi." Bukankah hari ini manusia diberikan kehidupan oleh Allah berdasarkan ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik manusia maupun jin illa liya'budun, kecuali untuk berubudiyah kepada Allah. Konsep ubudiyah yang disampaikan melalui firman Allah itu merupakan fondasi dasar bagi seseorang mampu berubudiyah sesuai dengan tuntunan syariat. Dibutuhkan yaitu yang namanya ilmu. Tidak terlepas dari semua manusia yang beriman kepada Allah menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Allah menjelaskan pula dalam hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada fa'alaihi bil ilmi." Hari ini bila mana menginginkan seseorang itu kebahagiaan yang didapati dalam kehidupan dunianya, maka wajib baginya itu berilmu. Dan bagi sesiapa saja yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirat, maka wajib baginya itu berilmu. Wa man aradahuma, barang siapa menginginkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, kedua-duanya, wa alaihi bil ilm, maka wajib atasnya itu berilmu. Berkenaan dengan ubudiyah yang disampaikan melalui ayat sebelumnya, tentang pentingnya ibadah yang dimaksudkan adalah awwalu yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Awal-awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala esok di negeri akhirat adalah perkara sholat. Berapa banyak hari ini hamba Allah yang mengerjakan perintah sholat, namun sholat yang dia lakukan itu terlepas daripada rantai-rantai ilmu. Banyak orang yang cinta dan suka mahabbah dia dengan sholat berjamaah, tapi terlepas dirinya itu tak memahami ilmu tentang berjamaah. Ada kalanya mereka yang tidak sholat berjamaah, sholat dengan melakukannya sendiri-sendiri, juga terlepas daripada ilmu. Tatkala hari ini di dalam pengajian-pengajian disampaikan, di saat pemateri mengulang kaji tentang
Dan ini bahkan terlepas daripada itu, banyak orang yang masih tidak paham. Belum lagi kecacatan yang ditemui pada saat beribadah kepada Allah, khususnya di dalam sholatnya berkenaan dengan qauliyahnya. Mulai daripada takbiratul ihramnya, kemudian daripada suratul fatihahnya, kemudian daripada tahiyatnya, daripada sholawatnya, daripada takbir salam yang terakhir. Bila mana diperiksa dan dikoreksi, sampai dengan saat ini banyak sekali terjadi kekeliruan dan kesalahan di dalam melakukan ibadah sholat. Bagaimana nasib kita esok di hari kiamat? Di saat kita mau memamerkan daripada ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di atas permukaan bumi Allah, ternyata semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, dikarenakan sholat yang dilakukan tanpa ilmu, maka pahala sedekahnya disebabkan perilaku hari ini, waktu yang diberikan oleh Allah, afiat kesehatan yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, ini dipergunakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Salah satu puncak daripada ibadah yaitu menuntut ilmu. Bukankah kita hari ini masih memiliki waktu luang? Hampir di semua masjid, hampir di semua menasah, hampir di semua balai-balai pengajian ada majelis-majelis ilmu. Kenapa hari ini belum tergerak hati kita untuk hadir dalam majelis ilmu? Sedangkan waktu luang itu diberikan oleh Allah. Coba kita melihat fenomena daripada saudara kita di negeri Palestina. Apakah mereka hari ini punya waktu luang untuk belajar? Apakah mereka punya waktu luang untuk makan, untuk menikmati yang namanya makanan dan minuman? Jawabannya tidak. Bisakah mereka melaksanakan sholat secara berjamaah sebagaimana kita laksanakan hari ini dengan bentuk ketenangan, kenyamanan? Tidak bisa mereka lakukan. Namun hari ini contoh sudah ada, cerminan sudah ada. Kenapa hari ini kita yang masih diberikan waktu luang oleh Allah masih dapat kenyamanan dalam ibadah, masih dapat keamanan di saat kita menikmati makanan? Kenapa hati ini terus dilalaikan dengan perkara-perkara dunia? Di saat hari ini kita dilalaikan oleh perkara-perkara duniawi, maka ketahuilah, wahai saudaraku sekalian yang seiman dan seakidah, ini akan membuat diri kita itu dalam keadaan kerugian esok di yaumil qiyamah. Di saat dikerahkan buku catatan amal kita, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Pada saat itu kita akan menangis. Pada saat itu kita akan menyesal. Kenapa ibadah yang saya lakukan semuanya tertolak? Ternyata dikarenakan saya ini tidak mahabbah dengan majelis-majelis ilmu. Bukankah kita hari ini masih ada pengajar-pengajar, masih ada ulama yang bersama dengan kita? Berbondong-bondong orang merasa sedih tatkala ulama itu meninggal. Ketika ulama itu wafat, mereka merasa kehilangan, mereka merasa haru ketika seorang ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua orang menaikkan dalam status-status media sosialnya, kembali Allah ambil cahaya ilmu, kembali Allah redupkan cahaya di bumi Aceh. Tapi selama mereka masih hidup, kita tidak mau mengambil ilmu daripada ilmu-ilmunya mereka. Ini sebenarnya penyesalan yang hakiki. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah bagi kita semua dari berbagai fenomena-fenomena yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang hari ini trending topiknya itu negeri Palestina, itu membuat kesadaran di atas pikiran kita dan hati kita bahwasanya ini merupakan daripada penghujung daripada kehidupan dunia. Jangan sampai esok kita akan mengalami yang namanya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kunna shalihin. Besok tatkala sakaratul maut semuanya menyesal. Engkau minta tenggang waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong 1 menit saja ya Allah. Tolong 1 detik saja ya Allah. Saya akan memperbaiki kehidupan saya. Telat.
Oh singa pada ke periksa Allah kiamat si bulan bin bulan. Degoi hadir. Ya Allah, jawab periksa solatnya. Dia ada solat, ada ya Allah. Solat yang dia lakukan selama di hidupnya, dia ada hadir ke dalam majelis ilmu? Tidak ada ya Allah. Sudah tidak ada periksa lagi. Solatnya tolak. Tapi tatkala seseorang masa hidupnya dia hadir dalam majelis ilmu, tidak dituntut bagi dia itu hadir dalam majelis ilmu kumalik bicara, hanya dituntut oleh Allah. Setidaknya kita hadir dalam majelis ilmu itu, kita mendengarkan, kita mampu mengamalkan. Ketika diperiksa esok, bulan bin bulan, jawab periksa, dia ada sholat, ada ya Allah. Sholat yang dilakukan banyak kekurangannya ya Allah. Namun ya Allah, masa hidupnya dia itu ada menuntut ilmu. Di atas kekurangan itu dia masih ada ikhtiar untuk cari ilmu. Ya sudah, maafkan dia. Maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kelebihan-kelebihan yang diberikan bagi orang yang berilmu itu dibandingkan orang yang tidak berilmu, paling tidak di atas kekurangan ibadah yang dia lakukan masa hidupnya diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mau hadir dalam majelis ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buka mata kita bersama, buka hati kita bersama, buka pikiran kita bersama untuk mulai saat ini, detik ini, jangan lagi dilalaikan dengan perkara-perkara duniawi. Jangan sampai kita dilalaikan daripada majelis-majelis ilmu. Hadirlah tempat itu, hadirlah di tempat majelis-majelis zikir, karena itu mampu menenangkan hati kita. Karena konsep kita kembali kepada Allah esok adalah Allah akan menerima kita dengan, yaitu konsep biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat? Kuncinya adalah dengan ilmu. Ibadah tak akan pernah selamat tanpa ilmu. Semua kebaikan yang kita lakukan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masih mengizinkan kita semua untuk bisa membenahi hati kita dan kita mulai membuka hati kita untuk cinta kepada ilmu, sembari kita menanti yang namanya panggilan akhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbil alamin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim 'alaina ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ajalana